Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan revolusi hijau di masa reformasi. Namun sebelum itu, saya akan membahas tentang apa itu revolusi hijau. Jadi revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Nah, awal mula revolusi hijau itu berawal dari gagasan dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Lewat tulisannya, Malthus mengatakan kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian atau sumber panganan. Nah, penelitiannya membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation melakukan penelitian dengan lebih mendalam. Proses revolusi hijau pada negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan Filipina pada tahun 1960 setelah Perang Dunia Kedua usai. Ada juga sosok yang kini dikenal dengan Bapak Revolusi Hijau, yaitu Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1970. Ia berjasa besar dalam upaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Resta Rizky Aprilia, saya dari kelas 12 IPS 1, saya nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari revolusi hijau. Yang pertama yaitu dampak meningkatnya kesejahteraan petani, kedua menguatnya perekonomian pedesaan, yang ketiga meningkatkan ketahanan pangan nasional, yang keempat membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu satu, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua ada penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang dapat menimbulkan kesenjangan karena tidak merata. Yang ketiga munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Nama saya Febri Amanda, saya dari 12 IPS 1 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan penerapan revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak adanya penggunaan pupuk dan pestisida kimia di masa Orde Baru. Revolusi hijau baru adalah sebuah proyek untuk menghasilkan produksi pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Revolusi ini dimulai sejak tahun 1970. Pada tahun 1990 mulai terjadi hal yang di luar perhitungan. Banyak petani yang gagal panen karena serangan hama, ketergantungan penggunaan pupuk, penggunaan pestisida yang tidak manjur lagi, dan hasil panen dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Revolusi terjadi di Indonesia memang pernah membuat negara ini swasembada beras. Namun dalam jangka waktu tersebut secara perlahan mengakibatkan tingkat kesuburan tanah menurun. Tanah dan tumbuhan mengandung residu pestisida serta terjadi ledakan serangan hama. Di Indonesia, revolusi hijau berhubungan dengan hal-hal berikut. 1. Industri pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, hingga peternakan. Revolusi hijau di Indonesia dirumuskan dalam konsep pancausaha tani. Konsep ini hanya berlangsung selama tahun 1884 sampai 1989. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul, pemupukan yang teratur, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif. Perkembangan revolusi hijau di era reformasi didasari oleh adanya revolusi hijau pada masa Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pertanian di Indonesia mulai menjalankan pertaniannya dengan lebih modern. Para petani mulai dikenalkan dengan pestisida, sistem keuangan di desa, dan lain-lain. Nah, revolusi hijau pada era reformasi
ditandai dengan mulai masuknya alat-alat modern seperti traktor, penggiling padi, dan lain-lainnya. Dengan adanya alat yang lebih modern, para petani tidak perlu lagi bersusah payah dalam mengolah pertaniannya. Seperti contoh, penggunaan traktor yang sebelumnya menggunakan hewan sebagai pembajak sawah, sekarang digantikan oleh mesin yang tentu saja hasilnya lebih baik dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan hewan-hewan yang mulanya dimanfaatkan untuk pertanian bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya. Lalu ada mesin penggiling padi yang awalnya para petani harus memukulkan padinya untuk memisahkan bulir beras dari batangnya. Sekarang digantikan oleh alat penggiling padi yang langsung memisahkan bulir dengan batangnya. Tetapi dengan adanya mesin-mesin tersebut tidak langsung memberikan dampak yang begitu besar, karena masih banyak petani yang belum bahkan menolak adanya modernisasi di bidang pertanian. Alasannya tidak ingin kehilangan pekerjaan mereka karena tergantikan oleh mesin. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada berbagai perguruan tinggi yang khusus mempelajari tentang pertanian untuk mendukung jalannya revolusi hijau.